Bersama dengan saya, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Tetap pada SIC, Super Imajinatif Chogokin. Yang berarti ada Chogokinnya, artinya ada unsur diecast. Nah, kali ini kita akan mengulas mainan lawas saya yaitu Den-O. SIC Kamen Rider Den-O. Ini adalah SIC yang terbanyak yang diciptakan untuk Kamen Rider. Jadi Den-O ini wah cukup lengkap ya, dan banyak juga. Ya sebetulnya yang banyak juga ada Kamen Rider Yuki gitu ya. Nah kali ini juga ada Kamen Rider Den-O, ini line up-nya sungguh banyak ya. Oke, tapi ini juga termasuk film yang fenomenal, yang cukup terkenal dan paling banyak diminati ya. Dia ada unsur kereta api gitu ya, liner gitu. Oke, kita akan bahas ini. Tetap diatur, diolah, diproduksi oleh Kenji Ando ya. Dia yang membuat skulpturnya sehingga menjadi menarik. Dan yang kali ini yang akan saya bahas adalah Kamen Rider Den-O Liner Form. Liner form ya. Jadi formnya cukup ada banyak. Den-O pertama kan dasarnya ada 4. Nah, terus yang ini adalah liner form. Ya, bentuk liner formnya seperti ini kalau dilihat dari jarak dekat. Ya, cukup unik sih. Liner form ini bagi saya adalah form yang paling terbaik ya di serial Den-O. Saya bilang paling terbaik ya. Nah, ini makanya pihak pembuat ini kan biasanya bersamaan kayak ini ya. Den-O Liner Form dia bersamaan dengan Deneb. Ini ya, sorry kok Deneb, Seronos ya. Tapi yang ini adalah Seronos Zero, bukan Seronos yang asli yang warna hijau ya. Tapi ini tetap orang yang sama, tapi Seronosnya yang versi dark, jadi Seronos Zero. Ya ini namanya Seronos Zero. Oke, ini digabungkan, ini penjualannya bersamaan. Ya ini mungkin teknik marketing juga ya, karena ada beberapa item yang mungkin dijual agak kurang laku gitu sama pihak Bandai, digabungkan ya, siapa tahu ini pasti akan tertarik belinya ya. Beli ini, dapat ini, dia akan cari pasangannya yang lain, satunya lagi Seronos yang satunya dan sebagainya. Oke, saya bisa katakan bahwa liner form ini adalah form yang terbaik menurut saya. Ya, di segi desain itu dia cukup bagus ya, dan masuk akal, nggak neko-neko. Semuanya kiri kanannya rata ya. Bagian belakangnya ini juga cukup bagus ya. Nah, bagian belakangnya juga cukup rapi, tidak neko-neko. Kalau yang lain tuh kayaknya kok ya dibuat-buat gitu loh untuk apa namanya, form itu bentuk ya. Jadi formnya itu kayak dibuat-buat. Nah, yang ini warnanya keren banget kalau menurut saya ya. Samping, oke, senjatanya juga keren. Ya ini juga masih nggak leto ya, kuat masian. Oke, kadangkala kita hoki-hokian gitu ya, belum tentu saya dapat liner form ini juga yang bagus, nggak tentu. Pasti juga ada kalanya ketika beli dapat yang letoy gitu ya. Tapi ini kalau kita goyang-goyangkan terus pasti akan letoy ya. Apalagi mainan sudah lawas kayak gini, sudah saya buka, sudah pernah saya post ya. Jadi pose-posenya, action posable-nya itu sudah saya atur. Nah, kalau dikembalikan ke asalnya ya nggak bisa, pasti ada leceknya nanti. Itu adalah ciri khas dari SIC ya, karena dia memang terbuat dari bahan plastik dan engselnya itu terbuat dari plastik. Plastiknya juga nggak kuat, artinya kalau cukup lama bisa rusak. Seperti yang kemarin itu kalau nggak salah Danki dan apa itu yang Kamen Rider Hibiki, semuanya hancur rata-rata ya yang Hibiki. Jadi kalau yang Den-O ini sementara semua baik sih gitu loh. Padahal Hibiki juga ada yang rilisnya di atasnya Kamen Rider DO. Ya barisnya kan lebih baru gitu ya, tapi tetap aja bisa rusak. Oke, ini rilisnya di tahun 2019 ya kalau nggak salah, di bulan Januari itu rilisnya. Kakinya juga bagus. Nah, biasanya kan kita lihat kemarin itu rata-rata di bagian pelindung kaki yang di depannya betis itu ya, seperti ini. Dan ini juga sama.
diecast-nya ada di sini. Ya, begitu juga ini pergelangannya yang warnanya silver ini. Ini juga diecast, ya. Tangannya kemarin juga diecast, ini juga sama, diecast, ya. Cuman di yang kemarin-kemarin itu masih ada di part-part lain yang diecast, tapi ini nggak ada unsur diecast-nya, hanya di situ saja. Bahkan yang senjatanya ini juga plastik. Wong plastik gini aja sudah tangannya nggak kuat ngangkat, apalagi kalau diecast, ya tambah lagi ya. Artikulasinya kurang lebih sama. Untuk tangan bisa sampai, nah kalau yang ini nggak bisa sampai nempel gini ya. Kemarin-kemarin masih nempel ya. Ini mungkin karena desain di sininya itu ada bicep. Ya bicepnya ini agak menonjol sedikit. Nih, ya kelihatan mungkin ya. Nah, agak menonjol sedikit sehingga dia juga ada yang nahan gitu ya. Jadi kayaknya nggak bisa full. Tapi desainnya cukup unik dan seperti biasa, dia pasti ada unsur transparan. Ini di sini ada transparannya di sini ya. Jadi SIC itu uniknya ada transparan-transparannya dan juga ada diecast-nya. Ya, itu. Lalu tidak ada yang lain sih diecast-nya dan ini semua kalau kalian beli senengnya saya di SIC itu, kita beli, kita nggak dikasih sepasang tangan lainnya. Jadi kita sudah pasti tangannya ya wis itu. Gitu ya. Nah, senjatanya ya wis itu, bisa dipakai. Jadi kedua-duanya ini kita beli, ya yang keluar dari box ya ini. Jadi di boxnya itu kosong plong. Nah, itu yang seneng saya ya. Itu yang paling saya suka. Oke, senjatanya juga unik ini ya. Ini senjata yang lain dulu bisa diputar. Ininya bisa diputar ya. Wih. Ya ini kan diputar-putar untuk dia ganti-ganti ya, ganti-ganti form. Maksudnya bukan formnya, tapi orangnya gitu ya. Yang harus mengisi. Nah ini kan ceritanya Kamen Rider Den. Oh ini kan satu orang personalitinya ada 4. Tapi personalitinya karena dimasuki oleh Imagine gitu ya. Nah di sini yang form yang satu ini ketika Imagine masuk dia tidak akan berubah, paling berubahnya cuma di matanya ini saja gitu kan ya. Dan ini tinggal form-formnya tinggal berubah gini. Nah tidak apa-apa sih, jadi senjatanya ini cukup berat, jadi ini juga nggak pas tangannya. Jadi ya kalau kita megang mungkin enak pose yang seperti ini ya. Nah pose yang kayak gini nih yang paling enak. Ya ini yang tidak akan merusak. Posisinya cukup bagus ya, ininya juga cukup tegak. Oke, bagus sekali. Modelnya juga oke. Ya, ini menurut saya oke banget. Warnanya juga merah, merahnya juga asik ya. Untuk artikulasi sih kurang lebih sama ya, tidak berbeda jauh. Nanti artikulasinya saya coba dengan yang ini ya, artikulasinya ya. Kurang lebih sama. Oke. Dan ini yang Serono Zero, warnanya sih coklat ya. Dan dia diecast-nya sama seperti yang lain, yaitu di bagian lengan. Ini lengan ini kelihatan ya. Ini kelihatan lengan ini. Lalu sebelah sini juga lengannya. Lalu di bagian pelindung kaki ini depan ya. Dan lengan kaki di bawah. Sama sih kurang lebih ya. Nah, ya ini kerennya seperti ini sih. Senjatanya gede juga ya. Jadi kalau membeli yang volume 45 ini SIC-nya volume 45 ya. Nah, pasti dapatnya wah keren ya. Ini juga ada senjata yang mengapit di dalam sini. Ini senjatanya sudah dimasukkan di sini ya. Saya nggak berani lepas pasang karena itu tadi nanti lecek saya juga nggak berani. Oke, ini juga sudah terpasang tangannya. Senjatanya ini juga berat, tangannya nggak kuat ngangkat ya. Ini lihat tuh. Nah, nggak kuat ngangkat kan. Jadi ini harus diatur supaya nanti jadi kayak gini aja. Nah, dipegang tangan supaya seakan-akan siap untuk bertempur ya. Oke, artikulasi tangannya sih kurang lebih sama ya. Dan dia benar-benar bagus kalau menurut saya. Oke, sama. Cuman ini agak letoy di bagian ini. Karena apa letoynya? Karena dia saya buat untuk memegangi. Jadi akhirnya beratnya di badan dan dia tidak kuat, akhirnya dia turun. Nah, kayak gini loh. Ini jeleknya sih SIC ya.
Kalau dipakai di tangan, tangannya yang kalah, letoy. Dipakai di badan, badannya yang kalah. Ya, wes namanya aja harus di-push dengan baik. Oke. Seperti biasa, ini di sini ada pantatnya. Ya, ini pantatnya. Ini kayak manusia ya. Jadi kalau ini kita mau ke belakang nggak bisa. Kenapa? Karena terhalang pantat ini. Ya, ini nggak bisa. Kalau mau ke samping bisa sampai sekian. Ya, cuman sekian. Ke samping cuman sekian saja. Untuk tekuk ke belakang ini double join dan dia bisa seperti ini. Kurang lebih seperti ini, ya. Dan untuk bagian ini masih seret ya, tapi ini agak letoy sedikit, tapi ini masih seret. Lalu di bagian sini bisa nekuk kayak ya biasa, ini dibuat bisa nekuk sampai ke atas gini ya. Nah, ini. Lalu ini bisa kayak jijit. Lalu kemudian harusnya bisa ke samping, ini bisa ke samping, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya kalau ke samping ini ya. Ups, satu. Oke, ini kalau ke samping, ini ke samping sini, ya kayak manusia kan, dia nggak bisa nemen-nemen gitu. Kalau bisa nemen gini ya, kayak manusia yang keselio gitu ya. Jadi ini bisanya kayak gini. Oke, tekak tuk, tekak tuk, tekak tuk. Nah ini kalau lama-lama ya lecek gitu ya. Oke, sejauh ini sih aman. Nanti nggak tahu nih majangnya kayak apa. Kayaknya saya pajang yang seperti ini gini deh. Nah, kalau misalkan nggak kuat nopang ya kayak gini. Senjatanya diletakkan di bawah sendiri. Supaya senjatanya bisa nopang ke lantai. Tubuhnya dibantu ditopang oleh senjatanya. Ya, kalau mau di-push seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, cuman agak berat kakinya. Tapi bisa, tapi lama-lama ya nanti bisa jatuh juga ya. Kayak yang ini kan juga keberatan. Yang akhirnya nanti juga bisa jatuh. Ya, ini SIC yang menurut saya pasangan ini cukup bagus gitu ya. Untuk sebuah SIC. Ya, semoga dengan keadaan ini, ya saya suka sih kalau yang ini. Cuman saya ini kotaknya saya nggak nemu gitu ya. Harganya sudah mulai mencapai angka 900 sih, sekitar 800.000, 780.000. Kalau yennya sekitar 5.400 itu dulu ya. Kalau sekarang sudah nggak dijual ya. Tapi ya bisa juga sih kalau kalian mau hunting, hunting mungkin kalau masih ada ya kapsul kop itu ya itu kalau masih ada. Kalau mau hunting di multi itu mungkin nggak ada karena dia rata-rata barangnya sudah baru semua. Yang lama sudah terjual gitu ya. Artinya kalau di multi itu kalau barangnya udah lama itu langsung di sale gitu. Kalau di kapsul itu enggak. Ya maksimal kalau member ya paling 10% gitu ya. Tapi ya gitu, disimpan lama gitu ya. Tapi saya juga pernah beli di sana, ada yang mengecewakan juga karena harganya harga normal. Jadi harganya misalkan ya 500.000 gitu ya. Ya memang harganya waktu itu ya 500.000, bahkan cenderung lebih mahal karena mainannya sudah agak lama dan sudah nggak diproduksi lagi. Tapi ketika saya bawa, saya mau pasang, ternyata juga ada yang patah gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi pikirkan kalau memang ingin beli yang lama-lama. Dan ini saya ulas ya, saya ulas sekarang ini adalah mainan lawas saya. Jadi artinya kalau kalian ingin membeli barang yang sama, jadi pikirkanlah baik di dalam box ataupun tidak, kondisinya pasti akan sama dengan yang saya punya. Ya, kecuali yang baru grass itu belum pernah dipasang gitu ya. Itu ya nggak letoy. Letoy itu kalau sudah terpasang sering kali, terus posenya dibuat macem-macem, ya akhirnya dia bisa saja tangannya letoy. Ya, oke, sejauh ini sih warnanya keren yang ini. Saya paling suka. Ini juga suka sih senjatanya keren dia. Senjatanya bisa kayak. Nah, ini yang Seronos ini senjatanya juga keren-keren sih ya kalau dilihat itu. Jadi rasa untuk memiliki ini juga sangat tinggi ya. Oke, saya rekomendasi sekali sih kalau kalian ingin membeli ini. Mungkin kalau sekarang dijual harganya bisa berkisar berapa ya? 1 juta mungkin ya, 1,5 juta gitu. Meskipun ini mainan lawas, tapi tetap saja langka. Mainan langka mau dikoleksi apapun itu hasilnya pasti akan susah ya carinya. Dan kalau pengkoleksi ya jelas pasti akan mencari dengan sungguh-sungguh gitu ya. Oke, kalau saya sudah lepas dari pengkoleksi. Yang penting mainan saya bisa dipajang. Oke. Ya, oke. See you
next video.